Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Asrean Hendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap Ulu-Hulu, Kabupaten Tanggamus. Video kali ini berisi tentang koneksi antar materi, yaitu pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di dalam kelas. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula minat, kebiasaan, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana ya caranya agar guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensi di dalam kelas? Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensi di dalam kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan murid atau readiness. Kesiapan belajar murid, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku, identifikasi pengetahuan awal, melakukan review ataupun refleksi, komunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapor di kelas sebelumnya, dan penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, kemudian yang kedua, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran daripada guru penggerak. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi pun dapat dijadikan suatu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Dan dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar nantinya tercipta pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.